Salam Bapak Ibu, senang jumpa kembali Bapak Ibu sore hari ini jam 5 di program YouTube JK2WBSD dalam program Suplemen Jiwa, Saudara. Terima kasih atas setiap atensi, doa Saudara, setiap dukungan moral, materi yang Bapak Ibu berikan dalam program ini, sehingga program tetap berlangsung. Bahkan bersyukur boleh banyak menjangkau jiwa-jiwa untuk alat kemuliaan Tuhan. Siapkan hati kita sore hari Saudara. Kita mau sembah Dia, kita mau dengarkan firman Tuhan yang kita lanjutkan dalam Mazmur 7 pada ayat ke-7 malam hari Saudara. Dan Bapak Ibu yang rindu-rinduakan boleh masuk join dalam live chat ataupun dalam kolom komentar. Jika Bapak Ibu mengikuti channel Tunda dan butuh teman doa, Bapak Ibu boleh masuk di dalam nomor WA yang ada, sehingga benar-benar Bapak Ibu terkoneksi dengan kami semuanya dalam pelayanan The Warriors, juga dalam program Suplemen Jiwa, saudara-saudara. Datang sama Tuhan, saudara-saudara. Bersyukur ya Tuhan Yesus, satu minggu telah kami lalui, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami tidak pernah lepas ya Tuhan Yesus. Kasih-Mu, anugerah-Mu, berkat-Mu senantiasa ada baru setiap harinya bersama kami. Dan setiap kebaikan Tuhan kami terima ya Tuhan Yesus. Sebab kami tahu janji-Mu, anugerah-Mu senantiasa tersedia bagi kami yang berharap dan percaya penuh kepada Tuhan. Terima kasih. Dan setiap teman-teman kami yang mengikuti program ini saat ini Tuhan Yesus, berdoa biar mereka semua dilawat di zaman Tuhan, menerima pemulihan, menerima perubahan, mereka menerima mujizat itu pada Tuhan sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mau sembah Kau, mau sembah Kau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kau Yesus, Kau Kristus bagiku, yang mengubahkan, yang menjawab setiap doa kami, yang mengadakan mujizat yang kami butuhkan, yang memberi penghiburan, yang memberi kekuatan bagi kami. Terima kasih. Nantikan janji Allah yang dalamku, ku harap Kau yang terbaik terjadi di dalamku. Ku nantikan janji Allah di dalamku, ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu dia kerjakan seluruh firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Ku yakin Dia sediakan seluruh kasih-Nya bagiku. Janji Allah di dalamku, ku
harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Aku tahu Dia kerjakan seluruh firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Aku yakin Dia sediakan seluruh kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seluruh firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Aku yakin Dia sediakan seluruh kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seluruh firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Aku yakin Dia sediakan kasih-Nya bagiku. Sembah saat ini ya Tuhan Yesus, memuliakan nama-Mu, memuji kebesaran-Mu, keagungan-Mu Tuhan. Sebab Kau baik dalam hidupku. Terima kasih. Kasih Tuhan, kuduslah kami Tuhan, Kau mentahirkan setiap kehidupan kami sore hari ya Yesus. Rapi dan hikmat-Mu, sekadar Tuhan bantuan Roh Kudus Kau boleh pampil dengan bangsa yang sangat mudah, dan Kau boleh melakukan tepat seperti yang Tuhan kehendaki dengan firman kami. Berkati seperti jiwa, berkati program ini Tuhan dari mulai awal hingga pada akhir nanti Tuhan Yesus. Lali demi nama Yesus Tuhan, sama-sama kita katakan amin, haleluya. Bapak Ibu, senang jumpa kembali Bapak Ibu dalam program Suplemen Jiwa sore hari ini. Kita lanjut ya saudara ya. Kita sudah masuk dalam Mazmur pasal 7 pada ayat yang ke-7. Tidak terasa kita sudah ada di pasal ini saudara ya, pada ayat ini Mazmur 7 ayat ke-7 ya. Jika yang lalu kita sudah belajar bagaimana Tuhan mempermalukan orang-orang yang berlaku curang ya, sampai mengizinkan jika orang yang berlaku curang itu jahat pada kita itu diizinkan untuk kewibawaannya hilang saudara ya. Jika kalau kita berbuat curang sama orang lain, seringkali kita nggak sadar, bahkan kita merasa bahwa apa yang kita kerjakan itu benar. Tetapi kalau sebaliknya, kalau kita dicurangi, ya, seringkali kita nggak terima. Kenapa saya dicurangi? Saudara? Lalu dia protes sama Tuhan, Tuhan kenapa saya dicurangi? Tetapi dalam ayat yang kita belajar sebelumnya, kita belajar bahwa jika ingin kita melakukan hal yang baik pada orang lain, lebih dahulu ya, kita melakukan hal yang baik pada orang lain sebelum kita menerima hal yang baik tersebut, saudara. Jadi, ada hukum timbal balik yang harus kita perhatikan. Jika kamu berbuat baik, maka kamu menerima baik, saudara. Ya? Maka pada ayat ke-7 malam hari ini dibuka dengan kalimat, bangkitlah Tuhan dalam murka-Mu, berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku,
bangunlah untukku ya engkau yang telah memerintahkan penghakiman. Ya. Jadi pada ayat ke-6 ya, si pemazmur mengizinkan orang-orang musuh-musuh itu mengejar dan menangkap pemazmur, bahkan membuat wibawanya tuh sampai titik terendahnya dia, sampai menginjak-injak hidup ke tanah dan menaruh kemuliaan pemazmur ke dalam debu. Artinya tidak punya wibawa lagi jika pemazmur ini berbuat curang atau berbuat jahat pada orang lain. Pada ayat 7 dibuka dan bangkitlah Tuhan dalam murkamu, kata Alkitab, berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku, bangunlah untukku, ya engkau yang telah memerintahkan penghakiman. Ya. Kalau kita bandingkan dalam versi Alkitab yang terbuka, maka ayat ini berkata demikian, biarlah musuh mengejar jiwaku dan meraihnya. Ya. Biarlah dia menginjak-injak hidupku sampai ke tanah dan meletakkan kemuliaanku di dalam debu. Itu pada ayat ke-6. Lalu pada ayat ke-7 yang dibuka demikian, bangkitlah ya Tuhan dalam amarahmu, berdirilah melawan amukan musuh-musuhku, dan bangkitlah bagi aku, engkau telah memerintahkan keadilan bagi mereka. Jadi ayat ke-6 mengizinkan musuh mengejar jiwa yang dikatakan pemazmur dan meraihnya. Biarlah musuh-musuh itu menginjak-injak hidupnya pemazmur sampai ke tanah dan meletakkan wibawanya, kemuliaanku, kata Alkitab, di dalam debu. Jadi benar-benar direndahkan serendah-rendahnya. Tetapi pada ayat itu dibukakan, bangkitlah ya Tuhan dalam amarahmu, berdirilah melawan amukan musuh-musuhku. Ayat 6 mengizinkan, ayat 7-nya meminta Tuhan untuk melawan orang-orang yang menginjak-injak pemazmur, ya, dan minta Tuhan bangkit dalam amarahnya, minta Tuhan bangkit untuk memerintahkan keadilan bagi mereka antara pemazmur dengan musuh-musuhnya. Kalau kita bandingkan dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini, maka pada ayat ke-6 berkata demikian, biarlah aku dikejar dan ditangkap musuh, lalu dibunuh dan ditinggalkan di tanah. Tetapi pada ke-7 dibuka lagi, bangkitlah dalam kemarahanmu ya Tuhan, lawanlah amukan musuh-musuhku, bangkitlah untuk menolong aku sebab engkau menuntut keadilan. Di ayat 6 dikatakan mengizinkan untuk pemazmur dikejar dan ditangkap oleh musuhnya, minta dibunuh pun nggak masalah, ditinggalkan di tanah nggak masalah. Tetapi pada ke-7 minta Tuhan bangkit, ya, dalam kemarahannya, minta Tuhan melawan setiap amukan musuh-musuhnya, minta Tuhan bangkit untuk menolong pemazmur, sebab pemazmur berkata Tuhan itu menuntut keadilan. Jadi jelas pada ayat ke-7 ini benar-benar pemazmur di dalam keadaan sangat situasi yang sulit, terdesak keadaannya, ya saudara ya. Jadi ayat ini merupakan permohonan kepada Tuhan untuk menegakkan keadilan atas perlakuan orang-orang yang melawan penulis Mazmur ini. Jadi kalau saya mau bilang, si pemazmur dalam keadaan dizolimin oleh para musuh-musuhnya karena merasa adanya ketidakadilan, adanya perlakuan curang orang-orang yang melawan penulis Mazmur ini, saudara. Jadi ada beberapa informasi yang terkandung dalam ayat ini yang kita bisa pelajari malam sore hari, saudara. Yang pertama, permohonan kepada Tuhan untuk bangkit dalam murkanya. Minta Tuhan bangkit dalam murkanya. Minta Tuhan tidak tinggal diam. Minta Tuhan bukan hanya menjadi penonton keadaan yang terjadi pemazmur dengan musuh-musuhnya. Maka kalimat bangkit dirindukan oleh pemazmur supaya Tuhan tuh bergerak, bertindak untuk menolong pemazmur ini supaya apa? Supaya bisa membelanya dan membela keadilan atas perlakuan curang yang dilakukan oleh para musuh-musuhnya penulis Mazmur. Ya. Yang kedua yang bisa kita dapat, permohonan agar Tuhan berdiri menghadapi
geram orang-orang yang melawan penulis ini. Jadi penulis bilang bahwa musuh-musuh dalam keadaan geram, dalam keadaan dilingkupi, diselimuti oleh emosi, sehingga melawan pemazmur ini, melawan penulis mazmur ini, supaya pemazmur yang ayat katakan dikejar, ditangkap, dibunuh, lalu dihilanglah wibawa penulis mazmur ini, saudara. Yang ketiga kita bisa dapat informasinya adalah permohonan agar Tuhan memerintahkan penghakiman atas situasi yang terjadi. Pemazmur ingin bahwa Tuhan menjadi hakim yang adil atas situasi yang dihadapi oleh penulis ini. Merasa tidak adil, merasa dicurangi. Dia membawa serta Tuhan menjadi hakim atas situasi yang terjadi saat itu. Jadi kalau Bapak Ibu punya masalah, dicurangi oleh orang lain, ya saudara, ayo izinkan Tuhan untuk beserta di dalam masalahmu. Izinkan Tuhan menjadi hakim yang adil atas perlakuan orang-orang yang curang terhadap. Apakah saya pernah mengalami hal tersebut? Ya. Saya tidak mau berbuat curang, maka saya tidak mau pun dicurangi orang lain. Ketika ada orang yang mencurangi saya, saudara, ya, saya tegur orang itu. Lalu jika orang itu tidak mendengar, saya sertakan Tuhan di dalam keadaan yang saya hadapi. Saya bawa dalam doa, saya doakan orang itu, saya tegur lagi. Tujuan saya menegur orang itu, ya, supaya orang itu tidak terjebak di dalam keadaan yang merasa dia benar dan kecurangan yang dilakukan itu menjadi sebuah kebenaran. Karena saya yakin di bawah kolonel ini tidak ada orang yang mau dicurangi oleh orang lain. Tetapi berbeda kebalikan kalau saya tanya, apakah kau sadar kau berlaku curang untuk orang lain? Ya Bapak Ibu ya. Jadi penulis Mazmur menyampaikan kepercayaan dan keyakinan bahwa Tuhan adalah yang berkuasa dan mampu menegakkan keadilan. Lalu apa yang kita dapat berikutnya? Penulis Mazmur merasa bahwa dirinya menjadi korban. Bukan dia playing victim, tapi benar-benar dia adalah korbannya. Bukan dia menjadi seolah-olah yang dikorbankan. Berlaku seolah-olah dia menjadi korbannya. Tidak. Tetapi benar-benar pemazmur ini adalah korban. Saudara. Daud tidak menjadi person playing victim, ya, dari tindakan orang-orang yang melawan dirinya. Daud bukan pura-pura menjadi korban, tetapi dialah korban itu sendiri yang dialami, yang merasa Daud alami ketika para musuh-musuhnya sedang geram untuk membinasakan Daud. Penulis Mazmur berharap Tuhan akan membela dan melindunginya dari musuh-musuhnya. Ketika engkau berdoa sama Tuhan, tentunya kau minta Tuhan menjadi pembelanya. Tuhan yang menjadi hakim engkau. Supaya masalah yang sedang kau hadapi, Tuhan turut serta untuk memberikan penyelesaian solusi yang terbaik. Adanya pengakuan otoritas dan keadilan Tuhan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Jadi kalau engkau merasa bahwa ada orang yang powerful sedang berbuat curang sama dirimu, ingat baik, di atas orang itu masih ada otoritas Tuhan yang jauh lebih tinggi. Minta otoritas itu turun dalam kehidupanmu, sehingga otoritas Tuhan itulah yang menjadi shieldmu, yang menjadi penolongmu, yang menjadi hakimmu, yang menjadi pengacaramu, bahasa saya, yang bertindak dalam pengadilan untuk masalah-masalah yang sedang kau hadapi. Berikutnya apa yang kita dapati dari ayat ini? Yaitu pengakuan akan ketidakmampuan penulis. Jadi ketika engkau merasa engkau tidak mampu, selalu kita berkata
kita pasti butuh Tuhan. Tapi seringkali ketika kita masih merasa mampu, kau singkirkan Tuhan di dalam situasi yang sedang kau hadapi. Ketika engkau senang-senang, ketika doamu dijawab Tuhan, ketika semuanya baik-baik saja, ketika keadaan aman dan nyaman, kau lupa menyertakan Tuhan. Tetapi seringkali kita ketika punya masalah mendesak dirimu, keadaan yang tidak adil, keadaan curang, keadaan merawat kau merasa menderita, kau selalu menyertakan Tuhan. Tapi kenapa tidak sebaliknya? Apapun keadaan yang sedang kau hadapi, baik itu senang, baik itu suka, baik itu duka, bahagia, kita selalu menyertakan Tuhan. Permohonan yang sedang dilakukan oleh pemazmur ini mencerminkan rasa keadilan dan ketidakpuasan penulis Mazmur terhadap perlakuan yang tidak adil yang diterima oleh pemazmur dari orang-orang yang sedang dihadapinya. Pemazmur juga menginginkan Tuhan bangkit dalam murkanya karena situasi yang sangat sulit dan musuh yang sangat keras temperamentalnya, ya, yang sangat bersikuku untuk menangkapnya, bersikuku untuk menghukumnya, ya, dan tidak adil dalam perlakuannya terhadap diri Daud. Apakah saudara ada di dalam posisi seperti yang Daud alami saat ini? Jawaban cuma satu, sertakan Tuhan. Lalu apa lagi yang bisa kita pelajari? Daud merasa bahwa hanya dengan campur tangan Tuhan yang Tuhan kerjakan langsung dalam keadaan yang sangat sulit, ya, pemazmur dapat melihat keadilan dan perlindungan yang pemazmur butuhkan. Sangat butuh uluran tangan Tuhan untuk menolong Daud untuk menyelesaikan masalah konflik yang sedang Daud hadapi. Terkadang ketika kita merasa tidak adil diperlakukan atau terjebak dalam situasi sulit, kita merasa bahwa hanya kekuatan dan keadilan Tuhan yang bisa membawa perubahan nyata. No way out. Gak ada jalan keluar. Hanya campur tangan Tuhan untuk menolong saudara. Ketika jalan di hadapan buntu, kiri buntu, kanan buntu, belakang buntu mentok, saudara. Semua kelihatan tidak baik-baik saja. Semua kelihatannya tidak ada jalan keluar. Lihat baik, masih ada jalan keluar dari Tuhan di atas untuk saudara. Ya. Jadi kalau engkau merasa bahwa hari engkau sendirian dalam masalah yang sangat sulit. Saya baru kembali dari pelayanan saya di Sulawesi Utara, saudara. Ya. Dia bersyukur di hari-hari terakhir saya dari pelayanan saya mulai turun di Sulawesi Utara, jumpa dengan sahabat saya yang lama di sana. Lalu ternyata sahabat saya mengalami kecelakaan dan tidak bisa beraktivitas normal, kakinya di kaki kanan itu penuh dengan besi-besi yang keluar karena dari mulai dengkul sampai telapak kaki teremuk tulang-tulang saudara, ya. Lalu ada besi-besi untuk menyambungkan pen-pen besinya yang di luar tubuhnya supaya menyatukan kembali tulang-tulang, otot-otot yang remuk, saudara. Di bagian kepala sini bolong, saudara. Ya, karena keadaannya adalah ketika dia bawa motor subuh pulang kerja karena dia seorang entertain, ya saudara, ya. Dalam keadaan tidak sadar karena pengaruh alkohol juga, dia menghantam sebuah patung tubuh di tengah kota itu. Lalu menurut cerita banyak orang, kawan saya dibawa ke rumah sakit, pecah kepalanya, harus menjalani operasi belah kepala, ya. Dan kawan saya ini tidak sadarkan diri dan tersadar setelah hampir 7-10 hari koma. Lalu dia bertanya, kenapa di sini?
Ditanya dia tidak sadar apa yang sedang terjadi saat itu, kecelakaan itu. Tapi ketika ditampilkan CCTV-nya, kawan saya ini ngeri sekali. Saya bersyukur dalam kelemahannya dia melihat bahwa Tuhan sangat mengasihinya. Jika saat malam itu dia mengalami maut dan meninggal, bisa dipastikan dan dia pun memastikan bahwa tidak mungkin dia masuk surga. Karena dalam keadaan penuh dengan pelanggaran dan dosa. Tetapi ketika diluputkan dari maut itu dan dia tersadar bahwa dia ditolong Tuhan, dia mulai belajar membangun diri yang mempercayai Tuhan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena tidak ada orang yang bisa menolongnya. Hanya tinggal dalam ruangan kecil ya, di sebuah kos-kosan. Hanya mengharapkan belas kasihan orang lain untuk menolong, kasih makan. Sudah. Tidak bisa bergerak dari kasurnya. BAB, pup, dan segala buang kotoran hanya di tempat tidur. Ada orang belas kasihan ngasih pamper, saudara. Jadi memakan apa yang ada sebelah-sebelah Bapak Ibu. Lalu menjelang hari kepulangan saya, tiba-tiba 2 hari sebelum saya pulang, saya dibuat hold, di pending, supaya saya extend 2 hari, saudara, di Sulawesi Utara. Saya tanya sama Tuhan, kenapa harus tahan 2 hari? Karena untuk tahan 2 hari itu berarti ada kos yang saya keluarkan untuk ekstra, saya untuk hidup 2 hari ke depan. Tapi ternyata pada 1 hari sebelum saya pulang, saya digerakkan Tuhan untuk menghubungi kawan saya ini kembali. Menanyakan bagaimana persediaan pampersnya. Ketika saya hubungi beliau melalui inbox media sosial, dia bilang dia ada di dalam kos, kamar kosnya seperti biasa, tidak kemana-mana. Pampersnya pun sudah habis. Lalu dia minta tolong untuk saya membawakan makanan untuk dia, karena sudah 2 hari dia tidak makan. Ketika saya ke sana, saya hubungi kawan sekerja Tuhan di sebuah gereja rekanan kita di Manado. Lalu saya membawa keperluannya dia. Lalu dia mulai makan, dia mulai pisah-pisahkan beberapa bagian makanan yang saya bawa. Kawan saya bertanya, yang seorang pengerja gereja, penatua gereja ini, kenapa tidak makan semuanya? Ya saya mulai pisah-pisahkan, kan saya belum tahu besok saya bisa makan atau tidak. Tapi dia cerita selama 2 hari tidak makan. Hanya mendapati ada sisa roti yang mungkin sudah busuk, berjamur, dia makan. Dia minum, sudah. Ketika kawan saya ini mendengar cerita dari sahabat saya yang tidak bisa beraktivitas ini, menangis sudah. Dia cuma orang ini, kawan saya yang lemah ini, meminta belas kasihan, Tuhan, saya butuh makan Tuhan, saya nggak bisa ngapain Tuhan, tolong saya Tuhan. Dia minta bantu orang lain, malu. Tahu kenapa, saudara? Karena orang yang biasa memberikan dia donasi makan, dana itu untuk orang lain masakin, di stop. Tidak ada bantuan lagi. Hanya punya tempat tinggal atas belas kasihan Tuhan di kamar kos itu. Udah berantakan sekali. Bapak Ibu boleh cek di media sosial saya, di Facebook, Instagram saya posting, saudara. Bukan saya minta belas kasihan orang lain untuk menolong dia, enggak. Saya cuma memberitahu ada sahabat saya ini yang benar-benar mengalami masalah yang sangat serius, dan kalau kita nggak mengunjunginya, kita nggak akan pernah tahu, saudara. Jangan-jangan dia bisa mati busuk di kamar itu, saudara. Tuhan bisa menggerakkan siapapun. Selama kita berharap sama Tuhan sungguh-sungguh, minta belas kasihan Tuhan, Tuhan mendengar doamu. Seperti kawan saya ini, dia berdoa sama Tuhan, tidak tahu siapa yang menolong dia. Tapi Tuhan gerakin saya ke sana. Ketika mendengar kisah ini, bukan hanya saya yang nangis, kawan saya, seorang penatua gereja, menangis. Beri yang terbaik. Doakan, minta tolong pada rekan gereja ini, tolong rawat jiwa ini. Tolong perhatikan jiwa-jiwa seperti ini. Bahwa ibu-ibu gereja melihat, sehingga bisa menyisihkan sebagian berkat itu, memberi makan pada kawan saya. Tidak fokus pada hal gerejawi, tetapi turun ke jalan,
Masih banyak orang-orang seperti ini yang perlu kita tolong, saudara. Selama dia menderita, hanya berharap Tuhan ada orang bawa dia ke rumah sakit untuk memeriksakan kondisi tubuhnya. Bagaimana dengan kepala yang pecah ini? Bagaimana dengan bagian-bagian tubuh yang remuk tadi? Kalau dia itu bisa dipulihkan tulangnya, dia bisa berdiri dan aktivitas normal. Tetapi belum dijawab Tuhan. Tapi minimal dia sadar, kalau dia mati saat ini, dia sudah punya iman yang benar pada Yesus. Dia yakin kalau dia mati hari ini, dia masuk surga sama Tuhan. Kenapa? Karena dia minta pengampunan pada Tuhan. Dan dia benar hidupnya di bawah baik-baik. Dan dia hidup hanya mengandalkan Tuhan. Percayakah saudara? Tuhan menjawab setiap doamu. Percayakah saudara? Tuhan mendengar setiap jeritan doamu. Kawan saya minta keadilan pada Tuhan. Tuhan kasih keadilan. Rasakan blessing untuk orang ini. Lalu ketika saya mau pulang, saya punya uang di dompet saya. Saya bilang, berikan seluruhnya. Saya ambil, saya berikan pada orang. Kalau saya pulang dari tempat ibu Bapak Ibu, ketika saya makan, teman saya lagi makan penatua gereja ini, berpikir, bersyukur, kita masih diberikan kesempatan Tuhan untuk menjadi alat Tuhan menjawab doa orang itu. Jadi Bapak Ibu, apa yang saya alami saat itu ketika melayani saudara saya itu, saya tahu Tuhan itu hidup, saya tahu Tuhan itu adil, saya tahu Tuhan itu punya kasih, sehingga dia bisa menjawab doa sahabat saya itu. Tapi saat yang sama, Daud juga berdoa sama Tuhan. Minta apa? Mengungkapkan keinginannya untuk campur tangan Tuhan untuk menjadi hakim yang adil untuk setiap permasalahan yang sedang Daud alami. Para Mazmur percaya bahwa ketika Tuhan bertindak dalam murkanya, yaitu ekspresi tentang keadilan ilahi yang tak terhindarkan terhadap kejahatan dan ketidakadilan yang dilakukan oleh orang-orang yang melawan Daud tersebut, Bapak Ibu. Permohonan ini juga mencerminkan perasaan frustasi dan keputusasaan pemazmur atas situasi yang sulit, ya, yang Daud hadapi, sehingga Daud perlu meminta intervensi langsung Tuhan untuk menolongnya akan masalah. Jadi kalau saya mau bilang permohonan pada ayat ini mencerminkan hubungan yang dalam pemazmur dengan Tuhan. Jadi seringkali Tuhan izinkan masalah-masalah besar terjadi di depan kita. Bukan karena Tuhan jahat. Tapi Tuhan justru menginginkan hubungan yang dalam antara kita dengan Tuhan. Di Bapak Ibu yang saat ini punya beban pokok doa. Ingatlah, janji Allah itu, janji Tuhan itu masih ada untuk kita. Dan kita pasti ditolong Tuhan. Seperti pujian yang kita naikkan tadi sebelum program ini mulai. Bahwa Tuhan itu memberikan janji dan kasih-Nya tepat waktu untuk kita. Dan ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Tuhan itu baik, janjinya, kasih-Nya tak pernah terlambat dalam kehidupan kita.
Jika malam ini setelah kami mengikuti program suplemen jiwa, Tuhan menolong kami akan setiap masalah kami, karena kami telah berseru akan setiap pergumulan yang sedang kami hadapi. Kami berseru bukan ketika kami dalam keadaan masalah saja, tapi Tuhan inginkan kami berseru kepada Tuhan, baik dalam keadaan suka, duka, senang, ataupun susah. Dari ayat ini kami belajar Tuhan, Mazmur ingin Tuhan menjadi hakim yang adil akan setiap masalah yang sedang kami hadapi. Tuhan, kami sertakan di dalam setiap apapun yang sedang kami hadapi saat ini. Yang kami tahu ketika kami berseru sama Tuhan, Tuhan kami itu hidup. Dia mendengar doa kami, seruan kami, dan Dia menjawab setiap seruan doa kami. Seperti yang aku kisahkan tadi Tuhan, pengalamanku ketika melayani di Sulawesi Utara Tuhan. Ketika seorang sahabatku Tuhan di sana yang terbatas aktivitasnya Tuhan, dan tidak bisa beraktivitas karena kaki kanannya pun lumpuh, kepalanya pecah, dan membutuhkan pertolongan Tuhan. Bukan membutuhkan pertolongan Tuhan saja, Tuhan membutuhkan pertolongan orang lain. Dia yang terbaring di kamar, harusnya Tuhan tidak bisa beraktivitas, keluarganya pun tidak ada sebatang kara Tuhan. Tapi ketika dia berseru sama Tuhan, tidak bisa makan 2 hari. Karena orang yang biasanya menolong, mendonasikan uangnya untuk memberikan dia makanan, sudah menyetopnya Tuhan. Sehingga orang ini, kawanku ini Tuhan, tidak bisa makan. Kami saksikan bersama teman kami pekerja di gereja. Hanya makan yang tersisa. Ada remah-remah roti yang sudah busuk. Tidak bisa beraktivitas, buang air di tempat itu selama 2 hari. Dia berharap sama Tuhan untuk menolong. Di saat yang lain bersama, Tuhan izinkan hamba extend 2 hari. Dalam pikiran manusia, buat apa aku tertahan 2 hari? Tapi aku tanya sama Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan inginkan yang kerja sebelum aku pulang ke Jakarta. Ternyata pada 1 hari sebelum kepulangan, Tuhan gerakan sangat kuat sekali untuk aku menghubungi kawan dia. Ternyata orang ini meminta pertolongan Tuhan dan bersyukur boleh menjadi pertolongan tangan Tuhan bagi dia. Inti dari yang kuucapkan barusan, selama kita berseru sama Tuhan, selama kita punya iman sama Tuhan, Tuhan mendengar doamu. Dan Tuhan menjawab di waktu yang tepat. Dia yang memberikan yang kau butuhkan. Jika Bapak Ibu yang malam ini mengikuti program suplemen jiwa, punya masalah, jangan sungkan untuk men-sharekan setiap doa, pokok doamu, supaya kami doakan. Dan percaya dengan caranya, dengan waktunya Tuhan, Dia menjawab setiap doa saudara. Berdoa malam ini Tuhan Yesus untuk Bapak Charles Simanjuntak Tuhan. Lawan jamaah dia, pulihkan keadaannya Tuhan Yesus dengan waktumu, dengan caramu ya Tuhan Yesus. Berkati dalam nama Yesus. Berdoa Tuhan Yesus untuk saudara kami Dafri dan Citra, dipulihkan Tuhan rumah tangannya, keluarganya, dan diselamatkan Tuhan keluarga ini ya Tuhan Yesus. Berdoa untuk Bapak Asyar Tuhan, dengan proses pemulihan terus terjadi dalam kehidupan beliau Tuhan. Jamaah sehat sempurna, tidak mengalami masalah kesehatan kembali, dan dalam nama Yesus Tuhan dipulihkan, diberikan kesehatan kepada Tuhan dalam nama Yesus. Untuk Ibu Mila di daerah Cacar, Solo Tuhan, dalam periksaan gerejanya, diberkati Tuhan. Bapak Charlie Tuhan dalam pengembalanya, dalam periksaan gereja diberkati Tuhan. Dan Bapak Waru Tuhan dalam pembangunan gerejamu di daerah
Jebres Solo diberkati Tuhan Yesus, tolong Tuhan. Juga saudaraku Kinsi di Sulawesi Utara Tuhan hari ini, yang kukisahkan dalam program ini Tuhan, tolong dia. Kirimkan orang-orang yang menolong untuk bawa dia ke rumah sakit untuk berobat. Kirimkan orang-orang yang melayani dia secara rohani Tuhan, yang dia butuhkan kekuatan rohani Tuhan Yesus, supaya bisa berfellowship, supaya sharing satu sama lain Tuhan Yesus. Berkati Tuhan pemulihan kesehatan, pelihara hidupannya Tuhan Yesus. Minimal dia bisa makan, bisa berobat ke dokter, minimal. Kalau nanti Tuhan panggil dia, imannya sudah benar kepada Tuhan, dan masuk dalam kerajaan surga. Berdoa untuk program ini Tuhan akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Nama Tuhan termuliakan. Berdoa untuk setiap rupiah yang sebentar kami taburkan dalam program ini Bapak. Diberkati Tuhan, supaya menjadi alat caramu untuk menjadi pelayanan, menjangkau jiwa-jiwa sampai ke ujung-ujung ini. Terima kasih. Berkat The Warriors, berkat sebagai alat kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, jangan lupa men-sharekan link ini untuk bagi banyak orang. Percayalah, bukan hanya Bapak Ibu diberkati dalam program ini, tapi Bapak Ibu juga Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang dalam pelayanan mengabarkan kabar baik. Ada barcode sebelah di layar saudara, ya, Bapak Ibu boleh tabur, berkati supaya program ini ataupun tayangan ini ataupun dalam YouTube ini boleh menjadi berkat pelayanan misi untuk banyak orang. Dengan nama Tuhan termuliakan. Doakan saya juga, doakan program ini. Sampai jumpa mendatang jam 5 sore, suplemen jiwa. Salam, terima kasih.